Pertempuran udara antara pesawat tempur buatan Amerika melawan pesawat tempur buatan Rusia sering kita dengar. Dan sering sekali pesawat tempur buatan Rusia menjadi korban. Jarang kita temui pesawat tempur buatan Rusia keluar sebagai pemenang. Namun, ada satu peristiwa menegangkan di mana ada dua tipe pesawat tempur buatan Rusia saling berhadapan dalam perang yang sesungguhnya. Keduanya adalah pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flanker dan MiG-29 Fulcrum. Di mana hal ini terjadi? Mengapa kedua pesawat tempur buatan Rusia ini harus saling bertarung? Dan siapa yang keluar jadi pemenang? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Peristiwa ini terjadi di langit Afrika, tepatnya konflik antara Ethiopia melawan Eritrea, dua negara bertetangga di antara tahun 1998 hingga tahun 2000. Kedua negara ini sudah memiliki konflik perebutan wilayah perbatasan sejak Eritrea menyatakan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari Ethiopia. Perebutan kota-kota strategis di sekitar perbatasan membuat kondisi semakin memanas. Bahkan kekuatan darat kedua negara saling berhadapan dengan senjata kelas berat. Pasukan darat Ethiopia didukung oleh angkatan udara dengan pesawat tempur seperti MiG-21 Fishbat dan MiG-23 Flogger yang cukup banyak tentu memiliki keunggulan. Sedangkan angkatan udara Eritrea kala itu hanya memiliki beberapa unit pesawat tempur latih jenis Aermechi MB-339. Tentu saja pesawat tempur ini akan kalah jika harus berhadapan dengan MiG-21 dan MiG-23 milik Ethiopia. Eritrea tentu tidak mau kalah, dan pada tahun 1998, Eritrea memutuskan membeli 4 unit pesawat tempur MiG-29A dan 2 MiG-29UB dari Moldova, negara pecahan Uni Soviet. Untuk melatih calon pilot dan teknisinya, Eritrea bekerja sama dengan Ukraina. Dan selama pilot Eritrea masih berlatih, pesawat tempur MiG-29 Eritrea diterbangkan pilot bayaran dari Ukraina. Melihat Eritrea membeli pesawat tempur modern, membuat Ethiopia juga tidak mau kalah. Akhirnya, Ethiopia memutuskan membeli 5 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27P dari Rusia. Dan untuk pelatihan pilotnya, Ethiopia meminta bantuan pilot bayaran dari Rusia. Kehadiran pesawat tempur MiG-29 Eritrea dan Sukhoi Su-27 Ethiopia membuat konflik kedua negara semakin memanas. Pada tanggal 25 Februari 1999, 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia terdeteksi terbang di dekat wilayah yang diperebutkan dengan Eritrea. Militer Eritrea mengirimkan 4 unit pesawat tempur MiG-29 Fulcrum untuk mencegatnya. Keempat pesawat tempur ini diterbangkan oleh pilot bayaran asal Ukraina karena pilot Eritrea sendiri masih dalam masa pelatihan. Hal sama juga terjadi karena 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia juga diterbangkan oleh pilot bayaran dari Rusia. Jadilah pertempuran antara dua pesawat tempur dari negeri beruang. Pilot pesawat tempur MiG-29 Eritrea melepaskan tembakan salvo 4 unit rudal R-27 Alamo ke arah pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia dari jarak jauh. Beruntungnya, pilot bayaran dari Rusia di pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia cukup mahir melepaskan diri dari kejaran rudal tersebut. Lepas dari ancaman rudal, pilot pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia memutuskan menyerang balik dan menembakkan 4 rudal R-27 Alamo ke arah pesawat tempur MiG-29 Eritrea. Dan lagi-lagi, pilot bayaran asal Ukraina yang mengendalikan pesawat tempur MiG-29 Eritrea juga cukup lihai menghindari kejaran rudal. Keempat jet tempur MiG-29 Eritrea memutuskan mundur ke wilayah aman, namun ternyata masih dikejar oleh 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia.
pertarungan jarak dekat kedua pihak tidak terhindarkan, dan akibatnya, satu unit pesawat tempur MiG-29 Fulcrum Eritrea ditembak jatuh oleh jet tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia menggunakan rudal R-73 Archer. Sehari kemudian, konflik antara MiG-29 Eritrea dan Sukhoi Su-27 Ethiopia kembali terjadi. Kali ini, satu unit pesawat tempur MiG-29UB tak bersenjata sedang dalam misi latihan. Celakanya, kehadirannya diendus oleh salah satu pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia yang sedang berpatroli. Dan benar saja, jet tempur MiG-29UB Persilatih milik Eritrea kembali menjadi korban ditembak jatuh Sukhoi Su-27 Ethiopia. Pada tanggal 16 Mei tahun 2000, dua unit pesawat tempur MiG-29 Eritrea sedang mengawal pasukan darat masuk ke wilayah konflik. Dan pada saat yang sama, pesawat tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia juga sedang mengawal pasukan daratnya. Konflik pesawat tempur MiG-29 Eritrea melawan Ethiopia kembali tak terhindarkan. Dan dalam pertempuran jarak dekat, satu unit MiG-29 Eritrea ditembak jatuh dengan menggunakan rudal R-73 Archer yang dilepaskan jet tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia. Satu lagi pesawat tempur MiG-29 Eritrea yang mencoba melawan juga jadi sasaran tembak rudal R-27 Alamo yang ditembakkan jet tempur Sukhoi Su-27 Ethiopia. Rudal R-27 tersebut memang tidak secara telak mengenai MiG-29 Eritrea, namun rudal meledak di dekatnya. Serpihan rudal ini mengenai badan pesawat MiG-29 Eritrea yang menyebabkan kerusakan. Pilot memang masih mampu menerbangkan MiG-29 ini ke pangkalan, namun naasnya jatuh ketika hendak mendarat di pangkalannya. Itu artinya, Eritrea kehilangan 4 dari 6 unit pesawat tempur MiG-29 miliknya tanpa bisa menjatuhkan satupun pesawat tempur milik Ethiopia. Sampai perang berakhir, tidak lagi berani menerbangkan pesawat tempur MiG-29 miliknya untuk menentang pesawat tempur Sukhoi Su-27 milik Ethiopia. Dan setelah perang berakhir, Eritrea memutuskan membeli beberapa unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 dari Rusia. Tampaknya, Eritrea menyadari mereka butuh pesawat ini untuk menjadi lawan sepadan bagi pesawat tempur sejenis yang dimiliki Ethiopia. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.